sih solver untuk the next sekolah tersebut untuk mengaplikasikan gitu ya konsep Stephen itu sendiri gitu. Nah, bagaimana si guru ini gitu ya untuk bisa menggembleng si murid-muridnya ini gitu. Kegiatan belajar mengajar follow the leader, artinya Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di podcast Stephen Genetik Indonesia bersama dengan saya Nadia yang kali ini akan menemani teman-teman sekalian untuk ngobrol soal konsep Stephen dan juga genetika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Solver Haris Sanusi yang beliau merupakan expertise di bidang Stephen dan juga genetika nih. Nah, selamat datang Solver, sudah hadir di podcast kita pada kali ini. Dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol nih Solver soal konsep Stephen dan juga pengaplikasiannya nih Solver dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkenaan dengan konsep Stephen gitu ya, kan banyak gitu kita bisa mengaplikasikan konsep Stephen ini dalam banyak hal, terutama salah satunya di bidang pendidikan nih Solver. Nah, menarik sekali di Stephen sendiri kita sudah banyak bekerja sama dan berkolaborasi dengan instansi pendidikan, baik sekolah maupun mungkin lembaga pemerintahan di tingkat pendidikan seperti itu ya, Solver ya. Nah, ngomong-ngomong soal pengaplikasian Stephen di pendidikan gitu ya, kira-kira mungkin di teman-teman di sini gitu ya bingung gitu ya, ketika sudah mungkin dites gitu ya siswa-siswa ataupun murid-murid yang ada di sana di sekolah tersebut gitu, lalu gimana sih Solver untuk the next sekolah tersebut untuk mengaplikasikan gitu ya konsep Stephen itu sendiri gitu. baik. Konsep Stephen menghasilkan satu jawaban atas bagaimana karakter seorang anak itu dibentuk. Dan kita mengetahui bahwa karakter itu hal yang paling utama dalam proses pengembangan dan pendidikan seorang anak pada usia sekolah. Baru berikutnya adalah kompetensi. Jadi keahlian, keterampilan yang dimiliki oleh seorang anak yang digembleng selama proses pendidikan itu. Nah, Stephen mampu memberikan jalan bagi sekolah, bagi guru untuk menumbuh kembangkan karakter terbaik, karpet merah kehidupan, karakter terbaik bagi seorang anak setelah mereka melakukan tes Stephen. Sehingga cara mendidiknya, cara belajarnya, jalan belajarnya akan disesuaikan selaras dengan hasil tes Stephen anak tersebut, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian kan kita udah tahu nih potensinya seperti apa. Nah, kemudian gitu ya, apakah di dalam KBM gitu ya, itu kita pengelompokan itu berdasarkan MK-nya atau gimana nih Solver untuk pengaplikasian dalam KBM? Dalam kegiatan belajar mengajar, follow the lead, follow the leader, artinya ketika di ruang kelas, guru adalah leadernya. Oke, maka guru yang sudah mengenal konsep Stephen, maka dia akan menyampaikan proses pembelajaran sesuai dengan mesin kecerdasannya. Nah, namun pada saat yang sama, guru itu juga memperhatikan bahwa setiap anak itu memiliki cara memahami yang berbeda-beda. Misalkan anak sensing akan senang apabila gurunya menyampaikan sesuatu dengan urutan, dengan detail, dengan contoh-contoh nyata. Anak feeling akan senang apabila guru menyampaikan melalui satu kisah, cerita, hal-hal yang memang mereka lakukan tiap hari, ya kan? Sedangkan anak thinking akan senang apabila gurunya bercerita tentang satu objek yang terkait dengan data. Anak intuiting senang apabila gurunya memberikan inspirasi, memberikan pembelajaran yang tematik, berkonsep.
Sedangkan anak insting senang dengan pembelajaran yang to the point. Sebenarnya ini saya belajar ini untuk saya gunakan untuk apa sih, gitu kan. Nah, pada saat sama guru itu menguasai cara mengajar sesuai dengan mesin kecerdasan, dan pada saat yang sama ketika berinteraksi dan juga konten mengajarnya disesuaikan dengan 5 mesin kecerdasan yang dimiliki oleh siswa yang ada di kelas, seperti itu. Bentar, berarti pada realnya ya, solver gitu. Berarti si guru ini harus bisa mempraktekkan semuanya gitu. Kalau misalnya dalam satu kelas itu ada semua MK gitu. Iya, betul. Oke, berarti divariasikan seperti itu. Divariasikan. Nah, lalu nih solver setelah tahu nih kan masing-masing MK anak-anak ini gitu ya. Nah, bagaimana si guru ini gitu ya untuk bisa menggembleng si murid-muridnya ini gitu agar potensi optimalnya itu bisa terlihat seperti itu. Jadi disebut penggemblengan karena anak ini melakukan pengulangan atas pelajaran itu. Sehingga kalau kita berprinsip pada konsep taksonomi Bloom, anak dimulai dari knowing, mengetahui dulu. Mengetahui, baru di situ dia mulai mengerti, lalu dia memahami. Nah, selaras dengan taksonomi Bloom ini, mereka akan menjadi lebih paham kalau melakukan satu tindakan pengulangan sesuai dengan mesin kecerdasannya. Disinilah kekuatan Stephen. Sehingga si guru mampu memberikan satu pengembelengan, satu latihan, satu penugasan yang selaras dengan mesin kecerdasannya. Sehingga ketika seseorang guru tidak mengetahui MK-nya, dia melakukan assignment, penugasan, penggembelengan nggak sesuai dengan MK-nya, maka hasilnya pada anak muridnya tidak optimum. Maka ketika si guru tahu MK anaknya itu, dia memberikan penugasan yang sesuai, sehingga pengulangan dilakukan oleh muridnya itu akan mencapai titik optimasinya. Dan yang paling penting, Mbak Nadia, adalah si murid itu jadi happy. Dia mendapatkan ruang belajar yang menyenangkan versi dirinya. Jadi si murid akan mengatakan, ini guru saya banget ini. Kenapa? Karena dia memberikan saya latihan terhadap satu proses pembelajaran sesuai dengan personality genetiknya. Oke, luar biasa ya. Nah, berarti untuk penerapan ini nggak bisa di semua sekolah ya, Solver? Atau gimana, Solver? Maksudnya untuk sekolah saat ini kan, apalagi sekolah umum gitu ya, sekolah negeri gitu, yang mana cenderung metode belajarnya ya seperti itu, kayak maksudnya ceramah seperti itu ya, guru ada di depan gitu ya. Nah, sementara konsep ini kan perlu adanya inovasi gitu dalam hal pembelajarannya tadi, disesuaikan dengan mesin kecerdasannya gitu. Nah, itu bagaimana nih, Solver, kalau misalnya untuk sekolah negeri barangkali untuk penyesuaiannya seperti itu? Jadi kan kurikulum yang diterapkan oleh Kemendik, nah sekarang kan kurikulum merdeka justru sangat relate dengan konsep Stephen ini, Mbak Nadia. Jadi guru diberikan kemerdekaan untuk memberikan assessment, penilaian sesuai dengan muridnya, potensi anak muridnya. Justru ini sangat relate dengan konsep Stephen. Justru ini memberikan ruang bagi guru untuk melakukan satu proses kreatif, proses inovasi terkait dengan kurikulum merdeka dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi berarti guru itu memahami bahwa setiap anak itu cerdas dan kecerdasan mereka satu sama lain berbeda. Maka guru mesti mampu menstimulasi proses pembelajaran sesuai dengan perbedaan kecerdasan pada masing-masing murid. Dan Stephen memberikan jawaban kepada guru bahwa ada anak yang punya kecerdasan sensing, thinking, feeling, insting, intuiting, sehingga model, gaya, jalan, cara pembelajarannya berbeda-beda, dan itu akan sangat memudahkan gurunya. Dan satu hal yang penting yang saya sampaikan tadi, Mbak Nadia, bahwa focusing Stephen adalah membentuk karakter unggul. Dan ukurannya menjadi sangat jelas. Misal pada setiap anak, gitu, seperti itu.
Jadi punya indikator ya? Indikatornya sangat jelas dan aplikatif. Misalkan begini, pelajarannya adalah pelajaran apa misalkan matematika. Maka bagi anak sensing, maka ketika mereka mampu mengurutkan misalkan perkalian itu, wah itulah keinginan orang sensing, diurutkan lalu dihafal. Sedangkan kepada anak feeling, mereka diminta untuk mempertontonkan di depan kelas, oke, menyampaikan. Tidak usah dihafal, bisa jadi pakai mereka ngelihat, tapi mereka menyampaikannya karena anak feeling senang mengungkapkan. Sedangkan anak intuiting, perkalian ini diminta mereka mencontohkan hal yang kreatif di sekeliling mereka terkait dengan perkalian itu. Jadi nggak sekedar angka, tapi nggak punya tema yang dihubungkan dengan angka itu. Karena orang intuiting senang dengan sesuatu yang bisa relate dengan perumpamaan-perumpamaan dalam kenyataan kehidupannya. Anak thinking tentu dia dengan karena dia senang dengan data, angka, boleh jadi dia di challenge pada soal-soal yang lebih sulit, ya lebih untuk menguji critical thinkingnya, nalarnya tadinya. Guru akhirnya memberikan nilai A sesuai dengan kecerdasan anak yang berbeda. Nilai A, tapi A bagi sensing, A bagi feeling, A bagi intuiting, insting itu berbeda. Berbeda soalnya, berbeda jalannya. Itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke, luar biasa, menarik banget ya. Soal penerapan Stephen gitu ya dalam konsep pendidikan, dan itu akan dibahas lebih lanjut di workshop Stephen tematik learning dan juga teaching ya. Betul. Itu khusus untuk guru-guru nih. Nah, buat teman-teman sekalian yang ingin belajar lebih jauh gitu ya tentang bagaimana pengaplikasian Stephen dalam konsep pendidikan gitu ya, bisa belajar juga di workshop Stephen tematik learning dan juga teaching nih, terutama untuk guru-guru, untuk teman-teman yang berprofesi sebagai guru ataupun tenaga pendidik gitu ya, agar nantinya ini bisa konkret gitu ya untuk bisa menggembleng murid-muridnya sesuai dengan potensinya secara optimal kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita, obrolan kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa untuk bisa di chat di kolom komentar gitu ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan soal Stephen dan juga aplikasinya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya video ini, dan agar dapat bermanfaat secara luas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.